Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Riset dan Teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui, putusan terhadap mantan menteri ini adalah putusan yang kesekian kalinya berkaitan dengan pengadaan Chromebook yang ada di kementerian setelah staf-stafnya terlebih dahulu divonis. Dan ternyata vonis pada hari ini terhadap menteri ini adalah vonis pidana selama 10 tahun pidana penjara, kemudian ganti rugi sejumlah 806 miliar rupiah, serta denda 1 miliar dengan subsidiar kurungan 190 hari, sementara untuk subsidiar ganti kerugiannya adalah pidana kurungan selama 5 tahun. Artinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah bersepakat memutuskan bahwa Nadiem Makarim bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 604 KUH pidana, Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Dianggap oleh Majelis Hakim bahwa Nadiem Makarim turut serta melakukan tindak pidana dalam pengadaan Chromebook yang ada di kementerian. Artinya bahwa kemudian pembelaan dari materi pembelaan para penasihat hukumnya atau dari Nadiem Makarim itu sendiri ternyata oleh Majelis Hakim diabaikan. Hal yang menarik adalah ketika kemudian tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut ternyata juga diabaikan oleh Majelis Hakim, artinya dikesampingkan berkaitan dengan tuntutan uang pengganti sejumlah 4 triliun rupiah berkaitan dengan perolehan kekayaan yang tidak seimbang atau illicit enrichment berkaitan dengan kekayaan yang tidak seimbang dengan profil pekerjaan atau keberadaan Nadiem Makarim sebagai menteri, di mana dalam pertimbangannya ternyata Majelis Hakim menyatakan bahwa kemungkinan terjadinya ketidakproporsional penghasilan kekayaan Nadiem Makarim sejumlah sampai dengan 4 triliun sebagai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan tersebut bisa dilakukan dengan melalui upaya hukum yang lain. Artinya di situ disebutkan dalam putusan bahwa bisa saja kemudian jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan uang pengganti tersebut yang sejumlah 4 triliun sekian tersebut dalam konteks tindak pidana pencucian uang, bagaimana disebutkan dalam putusan. Dan yang menarik selanjutnya adalah berkaitan dengan penghitungan BPKP yang oleh Majelis Hakim dinyatakan juga dianggap sebagai sebuah penghitungan yang sudah sah, penghitungan kerugian yang secara pasti dan nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Walaupun kemudian kita mengetahui di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir di tahun 2026 kemarin berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara disebutkan di dalam putusan mahkamah yang secara konstitusional berhak menghitung atau mendeklir keuangan negara adalah institusi BPK. Tapi kemudian ternyata Majelis Hakim dalam perkara Nadiem ini mempertimbangkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung berkaitan dengan penghitungan kerugian negara atau surat edaran Mahkamah Agung berkaitan dengan penghitungan kerugian negara, di mana di situ secara deklar dinyatakan bahwa memang yang berhak melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah BPK secara konstitusional. Tetapi instansi-instansi lain dalam hal ini BPKP, inspektorat, atau bahkan akuntan independen dapat memeriksa kerugian keuangan negara sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Artinya dalam perkara Nadiem ini jelas sekali disebutkan bahwa penghitungan BPKP ini karena sudah pasti dan bisa dipertanggungjawabkan, maka kemudian Majelis Hakim dengan menyandarkan kepada surat edaran Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan secara konstitusional yang berhak menghitung atau mendeklar kerugian negara adalah BPK. Karena kemudian kalau kita kembali kepada bagaimana mekanisme hukum acara, maka di situ disebutkan dalam hukum acara juga segala peristiwa yang terungkap di persidangan sepanjang
itu diperoleh secara sah, termasuk di dalamnya perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh siapapun, sepanjang itu diperoleh secara sah berdasar KUHP yang baru, itu pun menjadi sebuah alat bukti yang sah. Di samping itu pula, pengamatan hakim juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sehingga kemudian berkaitan dengan putusan Nadiem Makarim yang menyatakan Nadiem Makarim divonis dengan 10 tahun penjara dan kemudian membayar ganti rugi sekitar 800 sekian miliar, dan kemudian menolak tuntutan jaksa untuk mengganti uang ganti rugi sejumlah 4 triliun tersebut adalah merupakan perhitungan dari majelis hakim itu sendiri berkaitan dengan pengamatan akan alat-alat bukti yang ada di persidangan. Tinggal kita tunggu kemudian upaya hukum apakah yang akan dilakukan oleh Nadiem Makarim dengan penasihat hukumnya. Karena menjadi hak bagi setiap orang yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan upaya hukum. Sehingga kemudian tidak muncul perdebatan-perdebatan berkaitan dengan proses hukum yang dialami oleh Nadiem Makarim.